Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Maryam dan teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini marilah kita mengikuti kajian Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mambaul Ulumuddin dengan membawakan judul Kafir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وأشير الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشير الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih meneruskan terkait dengan yang tidak masuk muhtaram atau tidak dihormati. Pertama kita sudah membahas orang yang meninggalkan sholat, tarku sholat. Yang kedua adalah pezina yang sudah menikah. Yang ketiga kemarin murtad, sekarang kafir harbi. Nah, termasuk kafir ini ada pembagian-pembagiannya. Siapa yang dikatakan kafir? Kafir ini dari kata kafaro. Kafaro ini punya arti menutupi. Ya, punya arti menutupi. Makanya ada yang namanya cover boy. Berarti penutupnya majalah cover boy itu orang itu. Makanya cover itu di luar, menutupi tulisan-tulisan yang ada. Oke. Nah, kata kufur di dalam Al-Quran ini ditemukan sekitar 525 banyak. Maka jangan pernah menjadi orang yang kafir, tertutup. Oke. Nah, terkait dengan kafir ini ada surat yang memang sangat terkenal, namanya surat Al-Kafirun, yaitu bahasan orang-orang kafir yang waktu itu mengajak Kanjeng Nabi untuk berpindah akidah. Kanjeng Nabi atau Muhammad waktu itu gantian, saya tak menjadi Islam, kamu menjadi agama saya.
Maka jawabnya Kanjeng Nabi bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Oke. Ini kafir. Nah, jenis-jenis kafir ini ada berapa? Ada 4. Jenis-jenis kafir ini ada 4. Pertama, kafir muharib atau ahlul harbi, terkenal dengan kafir harbi. Ini pertama, tingkatan kafir yang pertama. Kafir muharib atau ahlul harbi atau kafir harbi. Orang kafir ini adalah orang yang memerangi orang Islam, maka wajib untuk diperangi. Orang yang memerangi agama Islam dan wajib diperangi. Mengganggu agama Islam itu wajib diperangi. Maka ada salah satu pernyataan para ulama terkait dengan saudara kita di Palestina. Itu tidak hanya terkait dengan Palestina saja, juga memang menyebabkan terkait dengan kekuatan umat Islam. Tapi mau gimana lagi? Ada beberapa sekat yang terlewati dan kita tidak akan bisa ke sana. Mereka menjaga juga luar biasa. Maka apa yang kita bisa kerjakan? Doa. Doa. Kalau bisa membantu dengan ekonomi ya silakan, dengan uang ya silakan, karena mereka luar biasa. Maka seringkali para ulama menyebutnya dengan laknatullah alaih, yaitu orang-orang Israel. Ya, Israel itu laknatullah alaih, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kok jek menang ya Pak? Loh, memang itu perjuangan kita. Sampai di mana kekuatan kita? Itu juga sama dengan kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Oke, itu ya. Yang kedua, kafir muahid atau ahlul ahad. Kafir muahid atau ahlul ahad, bukan ahlul anget ya. Orang kafir ini terikat perjanjian dengan umat Islam. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan umat Islam untuk menghentikan peperangan. Jadi janji, wis gak usah perang mana ya, berhenti, siap. Sampai kapan? Sampai nanti ditentukan kapan waktunya. Maka kafir ini dikatakan kafir muahid. Dan mereka juga tinggal di negerinya sendiri. Juga tidak boleh diperangi kalau mereka tidak nggarai. Ya, orang kafir seperti ini kalau tidak nggarai tidak boleh diperangi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kafir dhimmi. Kafir dhimmi, D-Z-I-M-M-I. Kafir dhimmi atau ahlul dhimmah. Orang kafir ini adalah tinggal di negara muslim. Orang kafir ini tinggal di negara muslim dan siap mengikuti aturan umat Islam, dan siap mengikuti aturan umat Islam, termasuk mengeluarkan jizyah. Jizyah itu upeti. Ya. Kafir dhimmi ini sering disebut oleh Kanjeng Nabi, siapa yang melukai kafir dhimmi sama dengan melukai saya. Jadi kalau ada selain Islam di negara Indonesia itu kok baik dengan kita, ikut aturannya Pancasila, undang-undang, ikut dengan pemerintahan, maka mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Melukai mereka juga sama dengan melukai Kanjeng Nabi. Ya, maka jangan melukai mereka selagi mereka memang kerjasama dengan kita dan tidak melukai kita. Maka kalau kalian punya tangga, punya teman, kok baik beragama selain Islam, harus baik juga. Karena ancamnya Kanjeng Nabi tadi itu, sopo sing melukai mereka yang sangat bagus dengan umat Islam, bahkan mereka seringkali membantu, ikut juga perjuangan, ngasih sumbangan, ngasih sodako, maka orang seperti itu kok dilukai sama dengan melukai Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan pernah melukai mereka. Yang keempat,
kafir musta'man. Kafir musta'man adalah orang kafir yang masuk negeri kaum muslimin dan diberi keamanan dan diberi jaminan keamanan. Itu namanya kafir musta'man. Siapa yang memberikan keamanan? Penguasa Islam. Jadi memang negara itu adalah negara Islam semuanya, dan memang aturannya Islam, tapi ada kafir minta diamankan dan dia menerima konsekuensi apapun, tapi memang negaranya Islam. Ya kira-kira mirip-mirip Arab Saudi gitu ya, mirip-mirip itu. Kalau di Indonesia kan agamanya semua agama, yaitu 6: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka ini di Indonesia bukan negara Islam, tapi mereka termasuk kafir yang dhimmi, kafir yang harus dihargai, disenangkan, jangan sampai mengganggu mereka. Nah, yang menjadi yang tidak dihormati menurut versinya kitab Safinatun Najah adalah kafir harbi, kafir yang dia ternyata memusuhi umat Islam. Maka kafir seperti ini memang tidak perlu dihormati. Maksud katanya menghormati ya apa? Amit sewu ya, saya tak nyuduk sampean enggak boleh. Mau mata ini, apalagi ini pakai air yang digunakan untuk tayamum, mau dipakai oleh mereka itu, kalau ini tidak perlu dihormati ya, yang tidak perlu dikasihkan, karena emang dia kafir harbi. Kafir harbi kan katanya materi, jangan. Oke, yang paling akhir, ciri-ciri orang kafir. Paling akhir, ciri-ciri orang kafir. Ciri-ciri orang kafir: bersifat sombong dan menolak kebenaran. Orang kafir itu sombong terus menolak kebenaran. Ini nanti ada orang kafir versi selain Islam, ada orang kafir yang versi umat Islam. Kalau ada orang itu kategorinya adalah sombong, menolak kebenaran, dia juga dikatakan kafir sebagai bentuk menutup kebenaran. Jadi kafir itu kan dari kata menutup kebenaran. Maka kalau ada orang sombong, tidak mau menerima kebenaran, maka dia juga tertutup dari hidayah Gusti Allah. Maka jangan sombong. Orang sombong itu gampang diplekne, gampang direndahkan dengan kesombongan. Ojo sombong rasa pinter dewe, ayu dewe, ganteng dewe, gede dhuwur dewe, jangan. Karena itu nanti akan mudah dirontokkan oleh Gusti Allah. 2 ciri kafir lagi: menghalangi orang dari jalannya Gusti Allah. Menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mau sholat kok dihalang-halangi, ya sama, dia termasuk kategori kafir yang tertutup. Gak usah ngaji, sama. Dia kafir versi Islam, memang dia masih Islam, tapi dia tertutup dari kebaikan. Paham ya? Jadi orang-orang yang tertutup itu semuanya juga bisa dikatakan sebagai orang kafir yang versi tertutup. Cuma kafir yang tingkat tinggi adalah kafir yang sudah tidak mengakui Gusti Allah, itu kafir tingkat tinggi. 3, menganggap perbuatan jahat itu baik. Oh, jahat itu apa? Wayai sekolah terus kemudian kok keluar ke kantin tanpa izin ke gurunya, maka itu dianggap baik, padahal itu kan jahat. Maka dia juga kafir. Kafir versi, mohon maaf, memang ringan, tapi itu juga dikategorikan kafir yang menutup dari kebaikan. Paham ya? Tapi jemolono kafir ya gelut sampai mengonjong. Kafir ya mojo gelut. Tapi dia sebetulnya juga kafir. Kafir dalam versi menutup kebaikan. Oke, paham ya? Yang keempat terakhir, berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, bagaimana? Wayai sholat gak gelem sholat, tuh ditakoni, aku sholat, wes, padahal belum sholat. Dia juga berbohong kepada Gusti Allah. Dan sholat ini aja kayak gampang.
Sering sholat ketinggalan, bahkan sering bablas adalah sholat subuh. Ya, sholat subuh ini luar biasa. Makanya ganjarannya gede, tantangannya juga luar biasa. Maka ada orang kafir waktu itu, orang Israel pasukannya itu masuk ke masjid. Oh, tiba masjid sholat subuh cek biasa. Mereka guyang-guyu. Loh, kenapa kok guyang-guyu? Kan itu ada orang sholat subuh. Iya, saya nanti akan takut dengan umat Islam kalau sholat subuh podo karo Jumatan. Maka kita lihat di Maryam ini, di masjid-masjid yang lainnya, nek sholat subuh ijek podo pokoknya biasa nih, tidak sama dengan Jumatan. Oh, berarti umat Islam belum saatnya untuk bangkit. Masih untuk-untuk, apa untuk-untuk? Masih untuk-untuk. Maka kita lihat di beberapa masjid di seluruh dunia ini, termasuk di sekitar kita ini, kalau subuhnya masih ya 1, 2, 3, 4, 5 baris, belum saatnya. Siapa? Ya kita-kita yang isi. Coba kalau apa namanya subuh itu kalian isi di rumahnya masing-masing, maksudnya di masjid ya, di rumah masing-masing. Di masjid, hebat berarti. Siapa yang nanti akan membangkitkan umat Islam? Ya kita. Kalau kita memang sholat subuh rodok ndelewer, ya berarti umat Islam belum saatnya bangkit. Paham ya? Oke, ini. Nah, pahalanya sholat subuh itu hebat. Podo karo ibadah semalam suntuk. Kalau isya itu setengah malam. Jadi kalau isya itu gini ya, podo karo mulai maghrib sampai jam 12 malam. Itu kalau isya, ibadah terus, sholat terus. Kalau subuh, mulai maghrib sampai subuh, itu ibadah terus. Luar biasa. Apalagi qobliyah subuh itu ya. Qobliyah subuh wis hebat omane sholat subuh. Siapa yang sholat qobliyah subuh, maka lebih baik daripada dunia seisinya. Ngono ku godaken. Maka sampean kalau kehilangan pacara remeh, kehilangan harta benda remeh, tapi nek kehilangan qobliyah subuh itu berarti sama dengan kehilangan dunia seisinya. Ojo dikira remeh, itu tenang. Makanya pahala tidak ditampakkan di dunia, soalnya gak muat. Lebih baik dunia seisinya gak muat. Sama dengan pahala orang mati itu, dapat gunung Uhud, kok ditampakkan di dunia gak muat. Maka kejar itu supaya kita menjadi orang yang hebat. Dan tanda orang, mohon maaf ya, tanda orang munafik itu sholat subuh males. Tanda orang munafik sholat subuh males. Oke, ojo males, cek gak menjadi tanda orang munafik. Baik, sementara itu terkait dengan bahasan orang kafir yang masuk kategori yang tidak dihormati dalam proses sebab tayamum. Moga-moga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan moga-moga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita, dan moga-moga kita bawa iman kita, Islam kita sampai mati dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام
يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند الجهل والخيرات فيا ربي متعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفق لأقام طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.